Selamat pagi anak-anak. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih juga untuk penyertaan Tuhan atas BPK Penabur yang ke-70. Saat ini kami akan beribadah, kami mau bersyukur, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah ibadah ini ya Tuhan. Di antara ibadah ini boleh jadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, saat ini kita akan beribadah untuk bersyukur atas penyertaan Tuhan yang ke-70 untuk BPK Penabur. Mari kita bernyanyi bersama. Ku tinggikan, ku agungkan.
menyanyikan lagu sebagai ungkapan syukurnya. Hari ini kita juga bersyukur karena pada tanggal 19 Juli 2020 PPK Penabur genap berusia 70 tahun. PPK Penabur memiliki banyak sekolah di 15 kota. Kita bersyukur bisa menjadi bagian dari keluarga besar PPK Penabur. Mulai saat ini, kita mau berani bertekad menjadi anak yang peduli dan mau berbagi dengan orang lain. Mari kita bernyanyi bersama. Anak-anak di sekitar kita masih banyak teman-teman kita yang bersedih. Mereka tidak memiliki makanan, mereka kelaparan. Bahkan ada yang sekolahnya rusak. Ada yang terjatuh dan tidak ada yang menolongnya. Anak-anak, orang-orang seperti ini ada di sekitar kita. Apa yang sudah kita lakukan untuk mereka? Sudahkah kita menolong dan peduli terhadap mereka? Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah,
kita akan bernyanyi bersama lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Halo anak-anak semuanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan ya. Anak-anak semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Yuk, yang kelas 1, kelas 2 ambil sikap berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih diberi kesehatan dan kekuatan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong kami supaya kami bisa mengerti dan belajar untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Anak-anak silakan ambil Alkitabnya. Kita akan baca Matius 13 ayat 24 sampai 30 dan ayat 36 sampai 43. Saya Oke, Miss akan bacakan. Anak-anak dengarkan dengan baik ya. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang tuan taburkan di ladang tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai,
Kumpulkanlah 20 lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 36 sampai 43. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih, lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Oke, anak-anak, sekarang kita mau lanjutkan lagi belajar tentang cerita firman Tuhannya ya. Tema kita pada hari ini adalah semakin peduli dan mau berbagi. Jadi hari ini adalah kita mau mengucap syukur untuk HUT BPK Penabur yang ke-70 tahun. Tuhan udah menyertai sekolah kita, boleh berjalan sampai 70 tahun. Wah, sangat hebat ya Tuhan ya. Tuhan itu sangat baik untuk kita semua. Oke. Tadi di bacaan itu anak-anak kita mendengarkan ada yang disebut dengan penabur benih, lalang, gandum, ladang, dan penabur benih yang tidak baik. Nah, yang disebut dengan penabur yang baik itu, penabur benih yang baik itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Kemudian lalang dan gandum itu adalah yang jahat dan yang baik. Ladang itu adalah tempat tinggal kita ini, bumi yang kita tinggali ini. Sementara penabur benih yang jahat itu siapa? Penabur benih lalang itu siapa? Itu adalah si jahat. Oke, anak-anak, kita mau belajar dua hal dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, kita mau belajar dari Tuhan Yesusnya sendiri. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus kira-kira tahu nggak ya, lalang itu tidak baik untuk gandumnya? Atau gini aja deh, kalau misalnya anak-anak yang jadi penabur benih itu, anak-anak, apa yang akan kalian lakukan? Atau kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, kalau kita yang jadi penabur benih yang baik itu, kita lihat ada gandum tumbuh bersama dengan lalang, yang tadinya kita menabur atau menanam gandum, tapi ada juga tumbuh lalang. Kita tahu lalang ini tidak baik untuk gandumnya. Apa sih yang akan kita lakukan? Oke, mungkin ada yang bilang ya, aku akan cabut lalangnya supaya gandum itu bertumbuh dengan baik. Aku akan potong lalangnya biar gandum itu bertumbuh dengan baik. Nah, sama itu juga lah yang ditanyakan oleh murid-muridnya kepada Tuhan Yesus. Tapi anak-anak, ada satu jawaban Tuhan Yesus yang sangat luar biasa nih. Apa kata Tuhan Yesus? Biarkan lalang itu bertumbuh bersama dengan gandum itu. Jadi anak-anak, Tuhan Yesus memberi kesempatan yang baik, memberikan kesempatan kepada lalang itu untuk bertumbuh bersama dengan gandum itu. Wah, Tuhan Yesus kita ini baik banget memang ya. Tuhan Allah kita itu hebat. Dia sangat baik kepada kita. Walaupun kita
tidak baik kepada Tuhan, melakukan yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, Tuhan itu beri kesempatan kepada kita untuk hidup. Nah, yang kedua, kita mau belajar dari gandumnya. Coba nih, anak-anak coba lihat gambar ini. Oke. Apa tindakan anak-anak atau apa sih yang akan anak-anak lakukan kalau lihat temannya seperti gambar ini? Nah, terima kasih. Ya, mungkin banyak tanggapan ya. Oke, anak-anak, bagaimana kita memperlakukan teman-teman kita? Apakah kita sudah memperlakukan mereka dengan baik? Apakah kita udah peduli dengan teman-teman kita atau dengan orang-orang di sekitar kita? Apakah kita sudah memperhatikan mereka? Apakah kita pernah memikirkan orang-orang di sekitar kita? Atau apakah kita pernah mendoakan orang-orang di sekitar kita nih? Atau kita hanya, yang penting aku aman, yang penting aku tidak terganggu, yang penting aku bebas, yang penting aku bisa bekerja dengan keinginanku sendiri, atau begitu kan? Oke, tentu tidak ya. Oke, anak-anak, gandum itu bertumbuh dengan lalang. Lalang itu tadi yang bisa merusak pertumbuhannya gandum. Nah, anak-anak, di kehidupan kita ini juga, anak-anak nih, apalagi yang kelas 1, tidak semuanya menyenangkan. Baik itu di rumah, di sekolah, di gereja, dimanapun kita semuanya berada, itu anak-anak ada yang tidak menyenangkan. Orang-orang yang kita jumpai juga tidak semuanya sama dengan kita. Pasti beda-beda, tapi diingatkan lagi hari ini, kita harus semakin peduli dan mau berbagi dengan orang-orang di sekitar kita, supaya seperti gandum tadi bisa bertumbuh, tetap menjadi gandum, tidak kalah dengan lalang itu, tapi dia tetap bertumbuh, tetap jadi gandum. Nah, kita juga diingatkan firman Tuhan hari ini seperti itu anak-anak, kita tetap bertumbuh dan memberikan kehidupan buat orang-orang di sekitar kita. Contohnya gimana sih, Miss? Aku gak ngerti. Misalnya anak-anak gak usah yang besar-besar, yang kecil-kecil juga bisa dilakukan. Apalagi nih kelas 1 dan kelas 2 ya. Anak-anak kalau misalnya lihat temannya sedih, anak-anak bisa gak menunjukkan kepeduliannya kepada temannya atau berbagi dengan temannya? Saya ingat loh, berbagi itu tidak harus yang besar, tidak harus uang, tapi kita bisa memberikan apapun yang kita miliki. Misalnya teman bersedih, kita hibur. Teman yang belum mengerti pelajaran, kita bantu. Misalnya ada teman kita yang kesusahan, kita tolong. Kita mendoakan orang-orang di sekitar kita. Lihat mamanya sibuk, ada yang bisa kita bantu, kita bantu. Bisa ya? Oke, jadi anak-anak, pesan firman Tuhan hari ini untuk kita, mari kita anak-anak memberikan hidup kita untuk Tuhan. Kita jadi berkat di rumah, di sekolah, di gereja, di lingkungan lainnya, dan kita juga mau berbagi apapun yang kita miliki, supaya kita bisa bertumbuh bersama dengan Tuhan. Kita bisa bertumbuh, bukan hanya bertumbuh, tapi tadi katanya bersinar, dan kita juga memberikan kehidupan buat orang-orang di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita bisa melihat pertumbuhan kita, dan mereka juga bisa mencontoh atau melakukan apa yang kita lakukan yang baik. Jadi bukan hanya kita aja yang tumbuh, tapi orang-orang yang di sekitar kita juga tumbuh. Oke, demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong anak-anak dan Miselina juga untuk bisa melakukannya. Ingat, kita ini butuh orang-orang di sekitar kita untuk hidup. Dan kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita, supaya kita bisa hidup bersama untuk memuliakan
nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat buat kita semua hari ini. Oke, anak-anak, sekarang kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Anak-anak kelas 1 sikap berdoa ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih sudah mengingatkan kami kembali supaya kami saling mengasihi dengan semakin peduli dan mau berbagi kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada BPK Penabur. Tuhan telah menyertai sampai 70 tahun ini. Tuhan telah memberkati, Tuhan yang telah menolong kami, sungguh bersyukur. Kami juga Tuhan menyerahkan semua orang-orang yang boleh ambil bagian di BPK Penabur. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan memberikan hikmat dan juga kesehatan. Khususnya Tuhan, kami mau berdoa untuk Miss LIM sebagai pemimpin kami di BPK Penabur Cimahi ini. Kiranya Tuhan yang terus menolong, Tuhan yang terus memimpin hidupnya, memberkati setiap rencana yang akan dilakukan, memberikan hikmat, supaya segala sesuatu yang dilakukan itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika selama mendengarkan firman Tuhan kami melakukan atau memikirkan yang tidak Tuhan sukai. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya anak-anak, Papa Mama, berikut kami ingin memberikan persembahan pujian dari perwakilan rekan-rekan guru untuk menyatakan betapa besar kasih setia Tuhan yang menyertai kami dalam pelayanan di SDK BPK Penabur. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Setiamu Tuhanku tiada bertara.
sebagai wujud dari anak yang peduli dan mau berbagi. Miss akan mengucapkan komitmen terlebih dahulu, selanjutnya anak-anak mengikutinya ya. Aku mau menghibur temanku yang sedih. Aku mau berbagi makanan dengan temanku yang membutuhkan. Aku telah berbagi dalam aksi 1000 menjadi berkat. Aku mau menolong temanku yang jatuh. Ayo kita menjadi anak-anak yang menyalurkan berkat, bukan saja di sekolah, tapi di rumah, di gereja, dimanapun kita berada. Tuhan yang menguatkan kita untuk menjadi saluran berkat, karena Tuhanlah yang telah mengutus kita. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jesus wants me for a sunbeam to shine for Him each day. In every way try to please Him, at home and school I play. Sunbeam, a sunbeam, Jesus wants me for a sunbeam, a sunbeam, a sunbeam. I'll be a sunbeam for Him. I'll be a sunbeam for Him. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Mari satukan langkah dengan baju sing-singkan, dalam karya terus bermaju, membangun masa depan, membentuk manusia baru segambar penciptanya. Pendidikan agar maju, mencerdaskan umatnya. Marilah taburkan kasih dan mampuan, hasilkan yang tinggalkan.
BPK Penabur menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Misi BPK Penabur mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. BPK Penabur adalah salah satu lembaga pendidikan di Indonesia yang telah berdiri sejak tanggal 19 Juli tahun 1950. Saat ini, tepatnya pada tanggal 19 Juli 2020, puji Tuhan BPK Penabur telah memasuki usia genap 70 tahun. BPK Penabur saat ini juga telah hadir di 15 kota di Indonesia untuk memberikan pelayanan dalam bidang pendidikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Dengan usianya yang genap 70 tahun, ini menunjukkan bahwa BPK Penabur adalah lembaga pendidikan yang telah memiliki banyak pengalaman dan menghasilkan putra-putri terbaik bagi bangsa. Kita patut bersyukur dan berbangga menjadi bagian dalam keluarga besar BPK Penabur. Kita meyakini bahwa lembaga pendidikan BPK Penabur adalah sebuah lembaga pendidikan yang dibangun karena ada satu visi yang Tuhan taruhkan kepada para pendiri, khususnya dalam bidang pendidikan. Majunya lembaga pendidikan BPK Penabur tidak lepas dari kerjasama yang baik dari berbagai pihak, mulai dari pengurus yayasan, tenaga pendidik dan kependidikan, orang tua, juga siswa-siswi BPK Penabur. Tantangan di depan akan ada dan mungkin tidak akan mudah. Tetapi ketika kita sebagai satu keluarga BPK Penabur bergandengan tangan, bersatu hati, bekerja sama dan saling mendukung, maka percayalah kita akan dapat melewati semua tantangan yang ada. Dan dengan demikian kita akan mampu menghantarkan anak-anak kita menjadi generasi yang unggul di dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Akhir kata saya akan menutup dengan satu pantun. Pagi hari sarapan bubur, bubur dimasak dalam belanga. Dirgahayu BPK Penabur, teruslah maju dan semakin jaya. Selamat ulang tahun untuk kita semua keluarga besar BPK Penabur. Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga besar SDK BPK Penabur Cimahi mengucapkan Dirgahayu BPK